Rakernas dua partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres 5 Partai, ADART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Konsistensi tadi, Mas. Tapi di sisi yang lain juga ada figur dua yang membuat PDI Perjuangan cukup dilematis. Apakah akan mengusung Mbak Puan atau Ganjar Pranowo? Di dalam Rakernas lebih banyak membahas tentang strategi pemenangan pemilu dengan turun ke bawah, dan kemudian kita juga merumuskan hal-hal yang sifatnya fundamental terkait dengan visi misi capres dan cawapres yang akan datang, yang dirumuskan di dalam pola pembangunan semesta berencana, termasuk bagaimana kita membangun kedaulatan pangan, bagaimana kita memiliki keunggulan pertahanan negara, menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa, dan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini membuat PDI Perjuangan saya kira tidak akan terburu-buru. Tidak terburu-burunya karena posisinya tadi cukup aman secara kandidasi. Cukup aman tadi ya. Dengan PDIP menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membacakan rekomendasi hasil Rakernas 2 PDIP. Rekomendasi yang dibacakan Ganjar itu terkait ideologi sistem politik dan pemilu 2024. Awalnya rekomendasi pertama Rakernas 2 ini dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kemudian menyerahkan kepada Ganjar untuk membacakan rekomendasi Rakernas kedua, yakni tentang ideologi sistem politik dan pemilu. Maka untuk rekomendasi selanjutnya berkaitan dengan ideologi Pancasila, sistem politik dan pemilu, kami meminta Bapak Ganjar Pranowo untuk ke depan membacakan rekomendasi kemudian. Sekaligus Pak Gubernur Sulut, yaitu Oli Dondo Kambe, nanti akan membacakan pembangunan desa sebanyak 8 dan kemudian pemenangan pemilu. Nanti Bapak Arief Wibowo dan agenda strategis partai kami bacakan kembali, dipersilahkan, kata Hasto di lokasi Rakernas 2 PDIP Sekolah Partai DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Juni kemarin. Ganjar lepas langsung berdiri menuju mimbar. Ganjar menyapa Megawati hingga Puan Maharani yang berada di depan. Yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, yang saya hormati Mbak Puan, Mas Nanang, Mas Hasto, tentu saja seluruh pimpinan PDIP dan teman-teman peserta Rakernas yang saya muliakan. Izinkan saya membacakan secara langsung rekomendasi Rakernas kedua PDIP terkait ideologi Pancasila, kata Ganjar. Ada 7 poin rekomendasi Rakernas 2 PDIP yang dibacakan oleh Ganjar. Poin yang keempat dari rekomendasi Rakernas 2 PDIP yang dibacakan Ganjar membuat peserta riuh bertepuk tangan. Rekomendasi keempat itu berkaitan dengan keputusan pencapresan yang berada di tangan Megawati. Sesuai dengan mandat Kongres Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membacakan hasil Rakernas 2 PDIP di acara penutupan pada hari Kamis, yaitu 23 Juni 2022. Satu rekomendasi yang dibacakannya adalah terkait penetapan pasangan capres dan cawapres pada Pilpres pada pemilu 2024. Rakernas 2 partai menegaskan bahwa penetapan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung oleh PDIP pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres 5 Partai ADART Partai dan tradisi demokrasi adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri, kata Ganjar saat membacakan rekomendasi partai di Sekolah Partai DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta pada Kamis 23 Juni. Saat Ganjar membacakan rekomendasi ini, sejumlah kader yang hadir di aula Sekolah Partai DPP PDIP membersihkan kata merdeka. Suasana sempat riuh segenap. Sementara Ganjar di atas podium tetap melanjutkan bacaannya. Selain soal pencapresan, ada beberapa rekomendasi ideologi Pancasila, sistem politik dan pemilu 2024 yang dibacakan oleh Ganjar
Berikut lengkapnya. Yang pertama, Rakernas dua partai menegaskan pentingnya pembumian Pancasila berdasarkan falsafah dan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai ideologi falsafah landasan dan bintang panutan seluruh kebijakan strategis pemerintahan dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan hal tersebut, kurikulum pendidikan nasional di seluruh strata pendidikan harus memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Yang kedua, Rakernas doang partai mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam pemulihan dampak pada COVID-19 yang mempercepat vaksinasi COVID-19, percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, bantuan sosial, peningkatan penyerapan lapangan kerja, investasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat. Yang ketiga, Rakernas dua partai mendorong Presiden Jokowi untuk mengikatkan simbol energi koneksitas dan kerjasama partai politik pengusung pemerintah guna memaksimalkan keberhasilan pemerintah bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, di bidang ekonomi dan kepribadian, dalam kebudayaan. Yang keempat, Rakernas dua partai menegaskan bahwa penetapan pasangan capres dan wapres yang akan diusung oleh PDIP pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres 5 Partai ADART. Diisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Profesor Dr. H.C. Megawati Soekarno Putri. Yang kelima, Rakernas dua partai menegaskan pentingnya melakukan penataan sistem politik pasca pemilu 2024 agar sesuai dengan demokrasi Pancasila dengan melakukan koreksi sistem pemilu dan praktik politik liberal yang bersifat kapitalistik penuh semangat individual. Penguatan peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang keenam, Rakernas dua partai PDIP menegaskan pentingnya konsepsi terpola pembangunan nasional, semesta, berencana, dengan memprioritaskan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, riset inovasi, dan peningkatan kualitas pendidikan yang mengedepankan budi pekerti Indonesia, ethic reading, serta peningkatan seluruh aspek pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dengan konsepsi dasar pembangunan nasional tersebut, Indonesia harus mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing global, sekaligus memahami persoalan lokal untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, bidang ekonomi, dan kepribadian dalam bidang kebudayaan. Yang ketujuh, Rakernas dua partai mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi dan mewujudkan perdamaian dunia dengan mengambil inisiatif akan menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina lewat pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. PDIP menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membacakan rekomendasi hasil Rakernas 2 PDIP. Rekomendasi yang dibacakan Ganjar itu terkait ideologi sistem politik dan pemilu 2024. Awalnya rekomendasi pertama Rakernas 2 ini dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian menyerahkan kepada Ganjar untuk membacakan rekomendasi Rakernas kedua, yakni tentang ideologi sistem politik dan pemilu. Maka untuk rekomendasi selanjutnya berkaitan dengan ideologi Pancasila, sistem politik dan pemilu, kami meminta Bapak Ganjar Pranowo untuk ke depan membacakan rekomendasi kemudian. Sekaligus Pak Gubernur Sulut, yaitu Oli Dondo Kambe, nanti akan membacakan pembangunan desa sebanyak 8 dan kemudian pemenangan pemilu. Nanti Bapak Arief Wibowo dan agenda strategis partai kami bacakan kembali, dipersilahkan, kata Hasto di lokasi Rakernas 2 PDIP, Sekolah Partai DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Juni kemarin. Ganjar lepas langsung berdiri menuju mimbar. Ganjar menyapa Megawati hingga Puan Maharani yang berada di depan. Yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, yang saya hormati Mbak Puan,
Mas Nanang, Mas Hasto, tentu saja seluruh